Di tempat Edo, seseorang yang sedang merapikan baju protes kepada Edo, di mana pamannya Edo yang selaku tata usaha sekolah belum juga bisa memperkerjakan salah satu dari mereka di sekolah itu. Tapi Edo kali ini punya kabar baik. Guru cewek baru yang sudah diterima kemarin mendadak resign. Ini paman yang minta kepada kamu datang menggantikan si cewek. Pria yang diberikan telepon dari Edo bernama Andra. Ia bersemangat sekali untuk bisa bekerja di tempat paman Edo. Andra dimintai tolong sebagai pengganti Bu Sandra. Andra yang terlalu banyak gaya buat paman Edo kesal. Dan saat paman Edo menjepretkan kamera ke wajah Andra, tiba-tiba saja wajah Andra perlahan memudar dan terganti dengan wajah yang begitu glowing, cantik dan bertubuh seksi. Karena efek kilat yang begitu terang, buat Andra pingsan. Lalu tersadar ia berada di rumah. Ia membuka baju dan menghampiri cermin. Sungguh ia tak percaya. Apa yang dilihatnya bukan dirinya, melainkan Sandra. Sandra, lama tak jumpa, apa kabar? Orang yang resign kemarin karena keperluan mendesak. Jemari Suryadi, rendam asa, pulanglah Sandra, lupakan semua. Hari baru telah dimulai. Andra menjadi Sandra. Karena Sandra ingin mengamankan statusnya sebagai guru baru, ia meminta tolong kepada pejabat sekolah, tentu dengan sebuah imbalan. Dan celana merah tersebut sebagai bukti ia akan membayar kekurangannya. Daripada pusing rasanya, simpan rasa yang ada. Setiap aku dekat dengannya, hidupku sasa di surga. Hari pertama mengajar pun tiba. Guru senior Coki mempersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak. Beberapa hari berlalu, Bu Sandra jelmaan Andra menjadi idola di situ. Ada Andika yang ternyata anak dari pejabat sekolah yang mendapat gravitasi dari Bu Sandra. Andika sangat menyukai Bu Sandra. Sayangnya Andika begitu memaksakan dan pamrih atas campur tangan ayahnya. Buat Bu Sandra jelmaan jadi risih dan tidak nyaman. Hari demi hari akhirnya Bu Sandra nggak betah, kemudian keluar dari sekolah tersebut. Beberapa hari kemudian, Maura yang menjadi siswi di situ mengaku kehilangan. Berharap Bu Sandra kembali atau bila enggak, Maura bersedia ikut kemanapun Bu Sandra pergi. Jelas Sandra, jelmaan Andra jadi nggak enak. Tidak untuk Maura dan juga tidak untuk Coki, guru senior yang pernah beri perhatian ke Sandra saat berada di sekolah dulu. Begitu lamanya sang waktu, dan Sandra pun tak punya kesibukan apapun. Akhirnya waktu pun menjawab penantian panjang Sandra. Ia bisa mengajar kembali, namun di sekolah anak-anak yang lebih kecil. Querendo me ler.
outro back que nós tá frio. Di sini ia bekerja lebih merasa nyaman. Ada kakak dari muridnya Niko yang naksir dirinya. Celakanya, keduanya adalah kakak beradik. Ia ngedate bersama Brandon, cowok artis yang kaya. Namun kakak sulung yang bernama Mike juga selalu membuntuti. Rupanya yang bertahan bersama seiringnya waktu adalah kakak sulungnya, yaitu Mike, yang tampan dan gak marah kalau dipukul. Ini buat Andra yang bertubuh Sandra jadi salah tingkah. Buat hasrat wanitanya meletup-letup dan sulit terkontrol. Di sebuah mall ia berjumpa dengan Maura yang tampil lebih dewasa. Setelah 2 tahun tidak bertemu, keduanya mencoba saling tukar baju pilihan di ruang ganti baju. Namun di saat waktu yang tidak diduga, Mike menyusup ke kamar ganti Sandra. Yang tidak tahu Mike bakal menyusulinya ke situ. Saat berada dekat cowok, Sandra mengkondisikan situasi agar gak membuat kegaduhan. Membiarkan Mike Maura yang mendengar suara berisik merasa penasaran dan keluar menuju kamar tersebut. Sungguh Bu Sandra yang dengan dingin menutupi kejadian tersebut, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Sandra bete di rumah sendiri. Mike sering sekali mengirimi SMS untuk mengajak ngedate. Sandra yang jelmaan Andra mulai sadar dan merasa jijik bila ingat kelakuan kemarin. Apalagi bila sampai ketahuan di depan umum. Dia mengabaikan ajakan Mike, lalu pergi jalan-jalan sendiri. Di situ ia melihat seorang bapak yang menjual aneka aksesoris. Awalnya Sandra melewatinya tanpa menoleh. Tapi si bapak penjual aksesoris menyebut Sandra yang bertubuh cewek adalah laki-laki. Sentak Sandra jelmaan Andra kaget. Sandra iseng ngacak-ngacak dagangan si bapak. Terang saja si bapak marah dan berkata, "Yang harusnya kau cari adalah kamera." Mendengar hal itu, Sandra mulai percaya ini ada kaitannya dengan perubahan tubuh yang dialaminya. Namun terlambat. Si bapak pedagang aksesoris telah memotretnya. Buat ia kembali ke masa lalu di mana ia harus menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Sebagai Andra. Sangat disayangkan ternyata Andra menikmati kehidupannya menjadi seorang cewek yang sedang jatuh cinta. Dan cerita pun tamat.